Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Davia Laskar Pramesti. Saya akan menjelaskan mengenai perikarditis, miokarditis, dan endokarditis. Yang pertama, perikarditis. Perikarditis adalah peradangan perikardium dan perietalis atau dengan atau tanpa disertainya timbul cairan dalam rongga perikard. Ini itu bersifat transudat atau eksudat. Patofisiologinya itu proksimal perikardium dekat dengan struktur pleura, paru, sternum, diafragma, dan miokardium. Perikarditis mungkin diakibatkan inflamasi, agen inflamasi perikardial dan bekerja meluas sampai terjadi iritasi gesekan antara lapisan perikardial dan disebabkan iritasi dan inflamasi sekeliling pleura dan jaringan. Yang kedua, miokarditis. Miokarditis adalah peradangan atau nekrosis pada miokardium disebabkan oleh virus, bakteri, parasit, jamur, protozoa, penyakit imun lainnya, dan penyakit vaskular serta obat-obatan. Lalu patofisiologinya ada 3 fase. Yang pertama, replikasi virus. Yang kedua, kerusakan akibat autoimun. Yang ketiga, PCM. Yang pertama, replikasi virus itu adalah RNA virus kardiotropik ke miosit. Diterjemahkan interseluler untuk menghasilkan protein virus. Lalu infeksi virus mengakibatkan kerusakan jaringan jantung dengan membelah sitoskeletory protein di distrofik. Lalu yang kedua, kerusakan autoimun. Tahap 1 mengaktifkan sistem host. Idealnya sistem kekebalan tubuh turun lalu proliferasi virus dikembalikan. Jika aktivitas kekebalan host berlanjut, akan menyebabkan penyakit autoimun. Lalu sel T menyerang jaringan host sendiri akibat perubahan molekuler. Lalu yang ketiga ada PCM. Mekanisme remodeling menyebabkan PCM. Ekspresi gen virus yang menetap di pada miosit akan mengakibatkan progresif PCM. Sitokinin akan mengaktifkan matriks metaloproteinase. Lalu endokarditis. Endokarditis adalah peradangan pada katup dan permukaan endotel jantung. Bersifat endokarditis rematik dan infeksi. Endorematik adalah demam rematik atau penyakit sistemik akibat infeksi Streptococcus. Endoinfeksi sendiri adalah invasi langsung bakteri atau organisme yang disebabkan oleh dekromitas katup. Patofisiologinya yang pertama ada turbulensi yang sudah dalam aliran darah. Yang kedua, fibrin kecil dan deposit platelet terjadi pada sisi tekanan rendah dari katup. Yang ketiga, ada pertumbuhan bakteri pada katup. Lalu kita akan masuk ke peran fisioterapi. Sebelum operasi, yang pertama ada positioning, yang kedua breathing, yang exercise, yang ketiga bed exercise, yang keempat latihan batuk efektif untuk pemberian tahanan saat batuk dan nafas pada daerah yang akan ditiup. Lalu sesudah operasi, fisioterapi direncanakan untuk 4 tahap. Tahap pertama yaitu masa akut hari ke-2 sampai 5, itu pembersihan dari sputum dengan suction atau posisikan semi ekstensi dan rotasi leher. Lalu lakukan passive movement dari sendi proksimal, baru distal, dan diusahakan banyak sendi yang bergerak. Selanjutnya latihan aktif mulai dari distal, kemudian proksimal, kemudian dilanjut diafragma breathing. Lalu menyesuaikan aktivitas dengan kemampuan fungsi paru dan jantung, lalu edukasi. Lalu tahap kedua penyembuhan 5-4 hari. Lanjutkan latihan pada fase 1, tingkatkan secara progresif. Lalu modifikasi bentuk latihan dengan penambahan repetisi. Selanjutnya pada tahap 3 masa di rumah, yaitu 15-2 bulan. Latihan ditingkatkan, lalu latihan aerobik yang benar, teratur, dan terukur. Selanjutnya treadmill atau sepeda. Lalu pada tahap 4, masa pemeliharaan dan penyesuaian kerja selama lebih dari 2 bulan. Latihan senam aerobik, permainan
renang atau rekreasi. Latihan harus memiliki prinsip latihan pemanasan, inti, dan pendinginan. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.